Perjanjian tengah malam. Mata air kalut di tepi pantai selatan. Di sebuah sudut terpencil pesisir selatan pantai selatan Jawa, tersembunyi sebuah mata air kecil yang disebut warga sebagai mata air kalut. Letaknya tak jauh dari tebing karang yang menghadap langsung ke laut lepas. Wilayah yang konon masih berada dalam kekuasaan gaib Nyi Roro Kidul. Airnya jernih, tak pernah kering meski kemarau panjang. Namun anehnya, air itu terasa dingin menusuk tulang bahkan saat matahari sedang terik. Warga percaya, mata air itu bukan sekadar sumber air biasa. Itu adalah pintu, tempat perjanjian dibuat antara manusia dan penguasa gaib Laut Selatan. Perjanjian tengah malam. Dahulu ada seorang pria bernama Saka. Hidupnya hancur oleh utang dan kegagalan usaha. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang dukun tua yang memberitahunya tentang pesugihan di mata air kalut. Datanglah tepat tengah malam. Jangan menoleh jika ada yang memanggil namamu. Dan apapun yang terjadi, jangan lari. Pesan sang dukun. Malam itu, hanya diterangi cahaya bulan separuh, Saka datang membawa sesajen. Ayam hitam hidup, kembang 7 rupa, dan kain hijau panjang. Saat jarum jam tepat pukul 12, angin laut berhenti berhembus. Ombak yang tadinya mengganas tiba-tiba senyap. Air di mata air itu mulai beriak sendiri. Dari permukaan air muncul bayangan seorang perempuan berambut panjang terurai, wajahnya cantik namun pucat kebiruan. Matanya kosong, seperti laut tanpa dasar. "Kau mencari kekayaan?" Suaranya terdengar dari segala arah. Saka gemetar tapi mengangguk. Semua ada harganya. Air mendadak kehitaman. Ayam hitam di tangannya berontak lalu mati seketika tanpa disentuh apapun. Bau amis menyebar bersama aroma kemenyan. Saka menyetujui perjanjian tanpa benar-benar memahami isinya. Kekayaan yang berbau asin. Sejak malam itu, hidup Saka berubah drastis. Usahanya tiba-tiba laris, uang datang tanpa henti. Ia membeli rumah besar, mobil mewah, dan menjadi orang terpandang. Namun setiap malam, tubuhnya selalu basah seperti habis tercebur laut. Spray tempat tidurnya berbau asin. Di telinganya terdengar suara ombak meski rumahnya jauh dari pantai. Dan yang paling mengerikan, setiap malam Jumat Kliwon, dari kamar mandi rumahnya mengalir air laut bercampur pasir. Dari dalam cermin, kadang tampak bayangan perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya. Suatu hari, anak pertamanya jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya dingin seperti air sumur tengah malam. Saka baru sadar, perjanjian itu menuntut tumbal darah keturunan. Mata air yang tak pernah sepi. Konon hingga kini, mata air kalut masih ada. Warga tak berani mendekat saat malam tiba. Kadang terdengar suara orang menangis bercampur debur ombak. Dan jika kau datang saat tengah malam, melihat permukaan airnya yang tiba-tiba beriak sendiri, mungkin itu bukan angin. Mungkin ada seseorang di dasar mata air itu, menunggu orang berikutnya yang putus asa.